Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang nasrullahi. Sesungguhnya apa ini? Mudhaf. Mana mudhaf? Mana mudhaf ilaih? Allah. Jika telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fathu, dan al-fath. Sini fathu yang diinginkan adalah fathu Makkah. Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Tahun ke-8 Hijriyah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sekitar tanggal 20 Ramadan. Bulan puasa, bulan Ramadan. Fathu Makkah itu peristiwa takluknya Makkah di tangan kaum muslimin tanpa ada peperangan. Mereka langsung menyerah, ya. Mereka langsung menyerah karena ketika itu Makkah sudah dikepung oleh kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin ketika itu sekitar 10.000 orang. Ya, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, subhanallah, hanya sekitar 8 tahun setelah hijrah, ya, 7 tahun lebih, di tahun ke-8 Hijriah, maka takluk di tangan kaum muslimin. Jadi Nabi Taib di sini sebagai panglima perang. Ketika Fathu Makkah, subhanallah, nampak jelas akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada balas dendam, tidak ada yang mau cari yang dulu sakiti saya, tidak. Ya. Dan ada surah juga namanya surah Al-Fath. Ya. Surah Al-Fath di juz berapa? Juz 26. Al-Fathu, ya, di situ inna fatahna laka fathan mubina. Fath yang diinginkan di situ adalah Sulhul Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kalau ini idza jaa nasrullahi wal fath, fathu apa sini? Al-Fathu yang ini adalah Fathu Makkah. Kalau di surah Al-Fath inna fatahna laka fathan mubina, itu adalah Sulh Al-Hudaybiyah. Fath yang diinginkan di sana adalah apa? Perjanjian Hudaybiyah. Dan memang kalau kita lihat sejarah, dari perjanjian Hudaybiyah lah ini cikal bakal terjadinya Fathu Makkah. Karena asalnya ada perjanjian, ada poin-poinnya perjanjian. Dan subhanallah, Umar radhiyallahu anhu ketika itu sangat marah. Dalam arti apa? Poin-poin perjanjian itu kesannya, kelihatannya itu merugikan kaum muslimin. Kita korban, kita rugi kaum muslimin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah tentunya ini menyetujui. Ya, ternyata yang melanggar orang musyrikin sendiri, orang kafir Quraisy sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Dan Sulh Al-Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi 1 tahun dia lebih. Ya, jadi cikal bakal Fathu Makkah ini dari
Fathu Sulh Hudaybiyah. Itu bila Allah Subhanahu wa taala sudah bilang inna fatahna laka fatham mubina. Sudah dibilang fath. Padahal itu perjanjian, poin-poinnya luar biasa. Kelihatannya merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi ACC karena perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini di sini nih. Cikal bakal Fathu Makkah. Ya. Itu panjang ya, silakan bisa dilihat di pembahasan sirah. Ini subhanallah. Ya, bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala bukakan Makkah, ya, menangkan kaum muslimin, ya, sehingga mereka menguasai Makkah. Ya, ketika Makkah sudah takluk ketika itu, berubahlah dia menjadi negeri Islam, wilayah kaum muslimin, ya, negeri Islam. Sehingga tidak ada lagi hijrah dari Makkah. Amin. Apa yang tinggal ke Makkah? Iya kan? Ya. Dahulu Nabi hijrah dari Makkah karena Makkah ketika itu negeri kafir. Ya, dikuasai oleh orang-orang kafir. Nabi tidak bisa tegakkan agamanya. Suruh hijrah ke kota Madinah. Tapi setelah Makkah takluk di tahun ke-8 Hijriah ini, di bulan Ramadan, tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke tempat lain. Ya, karena Makkah sudah jadi negeri Islam. Kita baca tafsir yang ringkas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan al-fath. Ai idza tamma laka ayyuhar rasulu an-nasru ala kuffari Quraisy fatamma laka fathu Makkah. Ini tafsir jelaskan al-fathu adalah fathu Makkah. Ketika tamma, idza tamma, ketika telah sempurna untukmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasru, ya, pertolongan, kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy. Wa tamma laka fathu Makkah, dan telah sempurna bagimu fathu Makkah. Subhanallah. Belum ada jawabannya ya, masih lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika engkau telah melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, dalam keadaan mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwajan, berbondong-bondong, jamaah demi jamaah. Baik. Tafsirnya di bawah samping wa ra'aital katsira minan nas, dan engkau telah melihat banyak dari manusia yadkhuluna fil islami, mereka masuk ke dalam Islam jamaah demi jamaah, kelompok demi kelompok, berbondong-bondong, kabilah demi kabilah datang ke kota Madinah, mengutus perwakilan mereka membaiat Nabi, ya, masuk ke dalam Islam. Itu luar biasa ya, itu luar biasa sekali, subhanallah. Yang dahulu Nabi ditolak sana sini, bahkan sampai dilempari batu, ya, oleh manusia, disakiti, ditindas di Makkah, ya, sampai mau ditangkap, mau dibunuh. Subhanallah, di Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah, luar biasa, manusia mana berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan banyak dari, ya, sahabat yang dahulu sebelumnya memerangi Islam, memerangi Nabi dan para sahabat, itu masuk Islam di Fathu Makkah. Ya enggak? Amin. Yang dahulu lawannya Nabi, ya, musuh Islam, masuk Islam. Jadi subhanallah, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawabannya fasabbih. Kalau sudah ada tiga itu, telah datang pertolongan Allah, datang al-fath, kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, berbondong-bondong, maka sabbih bihamdi rabbik, sucikanlah, ya, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tawwaba, maha menerima taubat. Nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, ya, At-Tawwab. Jika ada mau kasih nama, ya, Abdut Tawwab,
Abdut Tawwabi, ya, hambanya Allah At-Tawwab yang maha menerima taubat. Jadi kita baca tafsir ayat ketiga. Idza waqa'a dzalik, kalau terjadi itu semua, ya, telah datang pertolongan Allah, telah datang al-fath, kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, ya, berbondong-bondong jamaah demi jamaah. Fatahayya li liqa'i rabbika. Harokat ya. Ini tafsir ini gundul ya, ini ada harokat sedikit sekali. Ya tolong diharokati supaya jangan sampai salah baca. Dan kalau saya salah tolong ditegur ya. Ya kalau saya ngajar salah di lurus logo atau di sini tolong tegur saya. Idza waqa'a dzalika fatahayya, amar ya fil amr, hayya yuhayyu, atau tahayya ya tahayyau. Fatahayya li liqa'i rabbik. Jika itu semua telah waqa'a, telah terjadi, telah terwujud, maka tahayya, bersiaplah engkau untuk liqa'i rabbik, untuk berjumpa dengan Rabbmu. Itu untuk menghadapi kematian ajal. Antum tahu kisahnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di zaman pemerintahan, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya majelis syura, ya, majelis yang berisi sahabat-sahabat senior dari Muhajirin dan Ansar yang biasa beliau minta pendapat kepada mereka. Ya, rapat, kumpul, koordinasi, ini ada begini, ada rencana begini, apa itu mereka biasa diajak musyawarah. Ya, orang-orang sudah senior, sudah tua, sudah banyak pengalaman dan luas ilmunya, ini dikumpul di majelis syura. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memanggil Ibnu Abbas. Dan dimaklumi ya, Ibnu Abbas itu apa? Sahabat muda, beliau masih anak-anak. Ya, umurnya jauh dibanding sahabat-sahabat yang ada di majelis syura Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sampai mereka bertanya-tanya. Ya, kita juga punya anak-anak yang seumur dengan Ibnu Abbas. Kenapa tidak dipanggil? Ya, toh? Manusia, mereka manusia biasa. Ternyata ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dipanggil, ya, masuk majelis syura karena memang dia punya ilmu yang luar biasa. Jadi suatu ketika ini Umar ingin memperlihatkan, ya, kehebatan ilmu Ibnu Abbas di hadapan para sahabat yang lainnya, yang dengannya nampaklah uzur alasan Umar kenapa memasukkan Ibnu Abbas ke dalam majelis syura. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan mereka sudah berkumpul, ya, sudah ada hadir semua. Umar baca ini surah dari awal sampai akhir, ya, surah An-Nasr. Kemudian Umar meminta pendapat para sahabat, apa tafsir dari surah ini. Maka mereka menyebutkan sesuai dengan, ya, apa yang mereka miliki dari ilmu. Ini perintah untuk bertasbih, ya, perintah untuk beristighfar. Umar tidak salahkan. Ya, sudah, mereka sudah menyampaikan apa jawabannya masing-masing. Terakhir Abdullah bin Abbas ditanya, ya, wahai Ibnu Abbas, ini surah apa yang kamu pahami dari surah ini? Abdullah bin Abbas bilang, hada ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tanda dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun bilang, saya tidak melihat, ya, dari surah ini kecuali apa yang kau paham. Maksudnya Umar dan Abdullah bin Abbas sama pandangnya. Ini ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah diungkap di tafsir Muyassar.
Idza waqa'a dzalika fatahayya li liqa'i rabbik. Jika itu semua sudah terjadi, datang pertolongan Allah, telah terbuka Fathu Makkah, kamu lihat manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka bersiaplah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li liqa'i rabbik, untuk berjumpa dengan Rabbmu. Dan terbukti ya, ini bulan Ramadan ya, bulan 9 di tahun ke-8. 3 bulan setelahnya masuk tahun ke-9. Satu tahun penuh, satu tahun ke-9, 10. Di tahun ke-11 Nabi wafat. Tahun ke-11 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, bulan Rabiul Awal. Sepulang dari haji wada. Ya, di tahun ke-10 Hijriah. Ini dekat. Nah, sekitar 1 tahun lebih atau 2 tahun. Paham ini? Baik. Dengan apa? Bersiap berjumpa dengan Allah bil iktsari minat tasbihi bihamdihi, dengan memperbanyak tasbih, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsari min istighfarihi, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini Nabi, siapa Nabi? Ya, dialah yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang. Disuruh fasabbih. Ya, sabbaha yusabbihu sabbih, fa'ilnya dhamir mustatir fi wujuban takdiruhu anta kembali kepada Nabi SAW. Nabi yang asalnya disuruh. Ya, tapi itu untuk kita semua. Perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba, innahu kana katsirat taubah 'alal musabbihin wal mustaghfirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Tawwab, banyak menerima taubat dari orang-orang yang bertasbih dan beristighfar. Coba lihat doanya Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Apa? Oh, apa yang hafal? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh. Bertahlil dan bertasbih, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, ayat tasbih. Nabi Yunus tahu dosanya, tahu kesalahannya, tahu kekeliruannya, yang dengannya dia dihukum, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Saking besarnya itu ikan, Nabi Yunus bisa tinggal lidah. Tinggal lidah. Wallahu a'lam bagaimana modelnya. Ya, tidak ada keterangan datang. Intinya saking besarnya, ya, ada rongga di dalam. Ya, ikan tersebut Nabi Yunus bisa di dalam. Ya, kan masih hidup ya. Masih hidup. Berarti oksigennya apa masih ada. Cadangan oksigennya di dalam cukup. Sampai dia dimuntahkan di pinggir pantai. Baik. Jadi istighfar. Jadi Allah Maha menerima taubat bagi orang-orang bertasbih dan istighfar. Yatubu alaihim wa yarhamuhum. Baik. Allah memberi hidayah kepada mereka untuk bertaubat dan Allah rahmati mereka. Jadi makna at-tawwab yang pertama itu Allah Maha at-tawwab, itu Allah yang kasih hidayah hamba untuk bisa bertaubat. Sekarang antum sadar, antum taubat, siapa yang kasih sadar itu? Ya, siapa yang takdirkan antum sadar, muncul keinginan taubat dan seterusnya? Itu Allah. Itu makna yang pertama dari at-tawwab. Jadi orang taubat semuanya Allah yang kasih hidayah mereka untuk bertaubat. Hidayah dari Allah. Satu. Yang kedua, wa yaqbalu taubatahum. Allah yang kasih hidayah untuk mereka bertobat. Kemudian setelah itu, setelah mereka tobat, Allah yang terima tobat. Inilah at-tawwab, yang Maha at-tawwab. Jadi dua makna. Pertama, dialah yang Maha memberi hidayah kepada para hamba untuk bertobat kepadanya. Dan yang kedua, dia yang menerima tobat hamba ketika hamba bertobat kepadanya. Subhanallah, ya. Ini Allah at-tawwab. Ya, kita yang berdosa Allah yang kasih hidayah, sudah
Kita taubat, Allah yang terima nanti. Sudah diterima taubat, Allah kasih lagi balasan. Ya, bayangkan. Allah hapus dosa-dosa kita, Allah kasih ya ganjaran yang baik, pahala yang baik, Allah kasih masuk kita subhanallah. Ya, innahu kana tawwaba. Jadi itu dua ya. Yatubu alaihim, jadi Allah beri taubat kepada mereka, beri hidayah untuk taubat ya bagi mereka, wa yarhamuhum, Allah rahmati mereka, wa yaqbalu taubat, dan Allah terima taubat mereka. Bisa dipahami? Baik. Ya cukup dulu ya. Ini surah An-Nasr ayat 1. Baik. Ini kita bisa lihat ini kisah siapa? Tadi Ibnu Abbas yang ada di beberapa buku. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di tafsirnya, tafsir Juz Ammah. Paham ini? Itu ketika Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Abbas di majelis syura. Paham ini? Dan bertanya tentang tafsir surah An-Nasr ini. Ya, baik. Ila huna subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.